Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua. Salam sejahtera dan semoga Anda bersama dengan keluarga Anda dimanapun Anda berada, baik-baik saja. Tetap semangat. Dengan saya Bung Ropan dan saya akan mereview hasil-hasil pertandingan yang sudah dimainkan di IPL. Memasuki Boxing Day pasca Natal 25 Desember dan sudah dimainkan dari kemarin sampai pada subuh atau dini hari. Ada 7 pertandingan yang dimainkan di Boxing Day ya. Dan menarik ya yang terjadi bahwa dari 7 pertandingan 5 tuan rumah tumbang. Jadi ada total 6 tuan rumah itu tidak menang. 1 tuan rumah imbang dan 5 kalah. Hanya 1 yang menang, Arsenal, pemimpin klasemen yang semakin nyaman di puncak ya, meninggalkan jauh lawan-lawannya dengan sekarang 40 poin. Tim asuhan Mikel Arteta ini dari 15 pertandingan. Mereka bisa mencapai kemenangan ke-13 mereka pada musim ini dari 15 pertandingan yang mereka mainkan setelah mereka mengalahkan West Ham United dalam Derby London dengan 3-1. Saya belum akan ke sana, tapi saya kembali ke pembicaraan saya awal. 7 laga ini di mana 5 pertandingan tuan rumah itu serentak kalah. Ini jarang terjadi di IPL. Ya, bahwa ini rentetan hanya 1 tuan rumah yang menang. Bahkan Tottenham Hotspur ya coba untuk bisa mengalahkan Brentford sebagai tuan rumah, tapi gagal. Ya, Spurs itu bahkan nyaris kalah dari Brentford ya. Dan Brentford sudah unggul 2-0 sebenarnya. Ya, lebih dulu sebelum ada 2 gol balasan dari Spurs untuk bisa menyamakan kedudukan menjadi 2-2 itu. Jadi Brentford ini tim yang penuh kejutan. Tim yang mampu mendatangkan kekalahan pertama bagi Manchester City ketika berlangsung di Etihad. Namun ini terasa bagi pasukan Antonio Conte cukup buat mereka dengan dapat 1 poin di mana mereka nyaris kalah dari Brentford. Nah, kesininya itu 5 pertandingan bagi tuan rumah itu mengalami hal yang sangat berat, sulit dengan harus bisa keluar stadion dengan kepala tertunduk, kalah dimulai dari Soton yang dihajar oleh tamunya, Brighton dengan 1-3, kemudian Leicester dipukul bahkan oleh Newcastle, ini si kuda hitam yang saya bahas di konten video saya kemarin yang terus naik, terus bisa menanjak. Bahkan Newcastle United sudah berada di posisi kedua, mengkudeta sementara posisi Manchester City. Luar biasa bagi tim asuhan Eddie Howe ini. Ya, ada di peringkat kedua, hanya 1 kali kalah ya dari 16 penampilan mereka. Ini satu-satunya kekalahan yang dialami oleh Newcastle dari Liverpool ketika bermain di Anfield ya. Dan mereka bisa mengalahkan Jamie Vardy dan kawan-kawan dengan 3-0. Leicester tidak bisa berkutik, pasukan Brendan Rodgers ini tidak bisa juga membuat gol sebiji pun ya ke gawang Newcastle United. Oke, dari pertandingan Leicester Newcastle di King Power, kemudian Crystal Palace ya, tim asuhan Patrick Vieira ini juga gagal di kandang. Mereka dihajar oleh Fulham dengan 0-3. Ini juga termasuk Derby London. Jadi ada beberapa Derby London yang terjadi. Di samping juga ada Brentford Spurs dan Arsenal melawan West Ham United. Oke, setelah Crystal Palace tumbang di hadapan publik mereka dan kemudian Everton di Goodison Park juga kalah dari Wolverhampton Wanderers dengan 1-2. Ya, tuan rumah lainnya Aston Villa di Villa Park dihajar oleh The Reds Liverpool dengan 1-3. Hanya Arsenal, The Gunners yang bermain di Stadion Emirates yang mampu mendulang poin penuh. 3 poin saat mereka mengalahkan West Ham dalam Derby London juga dengan 3-1. Tapi sebelum mencapai kemenangan mereka, jadi sempat digoyang juga dengan gol penalti dari Ben Rahma, pemain West Ham ini. Dan kemudian baru di babak kedua, Saka bisa menyamakan kedudukan dan membangkitkan motivasi dari pemain-pemain Arsenal untuk bisa memenangkan laga. Karena ini laga yang penting. Mereka menang, mereka akan semakin nyaman di posisi puncak klasemen untuk bisa melihat kemungkinan menjadi juara pada musim ini. Sangat terbuka. Apalagi dalam pertandingan di Emirates ini disaksikan oleh mantan pelatih ya, legenda atau legendaris mereka, yaitu Arsene Wenger. Itu duduk di tribun yang menyaksikan karena Arsene Wenger lah pelatih terakhir Arsenal yang menghadirkan trofi ya di 2004 ketika itu
sebelum dirajai oleh Chelsea dengan masuknya Jose Mourinho, dan dia memberikan gelar terakhir. Setelah itu tidak ada lagi Arsenal bisa menjadi juara di IPL. Ya, bahkan 6 musim terakhir mereka bahkan untuk masuk ke 4 besar aja susah. Ya, bagi Arsenal selalu tersisi untuk bisa ikut di Liga Champions. Sekarang saya yakinkan walaupun belum berakhir kompetisi di IPL untuk 2022-2023, Arsenal sudah yakin, saya yakin lolos ke Liga Champions. Ya, tidak akan mungkin mereka turun, bahkan kemungkinan mereka juara sangat terbuka. Ya, karena saat ini mereka sudah unggul sampai 8 poin di atas Manchester City, sang juara bertahan, atau ada 7 poin di atas Newcastle yang sekarang menerobos masuk ke posisi kedua. Newcastle juga perlu diawasi oleh Arsenal, karena kalau Arsenal tersandu dalam 2-3 pertandingan ke depan, bukan tidak mungkin dengan konsistensi dengan stabilnya ya Chris Wood dan kawan-kawan. Wah, ini membuat bagi Newcastle berbahaya untuk mengancam posisi dari Arsenal. Ya, kita bisa melihat bagaimana penampilan Newcastle yang sangat bagus di King Power. Mereka tidak bisa memberikan kesempatan kepada Leicester untuk bisa berkembang, dan kalau saya lihat tuh mereka bisa menang dengan 3-0 lewat penalti dari Chris Wood. Baru menjalani 3 menit mereka sudah unggul. Almiron, ini pemain Paraguay yang luar biasa. Ya, selalu bisa mencetak gol. Ya, hampir ya dalam setiap pertandingan untuk Newcastle. Dia mencetak gol di menit ke-7 dan kemudian Joelinton di menit ke-32. Artinya Newcastle langsung menamatkan perlawanan Leicester itu di 45 menit babak pertama. Di babak kedua tidak ada gol walaupun upaya-upaya dilakukan oleh Leicester di depan pendukung fanatik mereka, tapi sulit. Newcastle semakin bagus, semakin percaya diri mereka bermain. Di belakang sangat disiplin, dipimpin oleh Daniel Burn, luar biasa. Di tengah juga dipimpin oleh Bruno Guimaraes yang pemain asal Brasil ini dengan baik. Joelinton juga bagus di depan, Almiron, Woods. Ini sebuah kesatuan, satu elemen yang sangat kuat bagi Newcastle. Dan Almiron khususnya ini, Miguel Almiron, ini sudah menjadi gol ke-8 ya, pada musim ini. Terbanyak dari Newcastle United, pencetak gol terbanyak dengan 1 assist. Jadi berbahaya pemain ini. Ya. Gol kedua dia setelah Woods bisa membuat gol, itu sangat cantik, ya, berkelas sekali. Dia menggiring bola masuk, dia melewati 2 pemain, kemudian ada kerjasama 1-2 dengan rekannya, dan dia juga terus bisa penetrasi ke dalam kotak penalti dan melewati juga 1-2 pemain, dan dengan tenang sekali kaki kirinya memplacing bola ke sudut. Ya, gawang dari Leicester tidak berkutik, dan ini gol indah yang menurut saya terjadi dari Newcastle. Dan Liverpool, wah ini di belakang saya ada Mo Salah kembali menghadirkan pundi-pundi golnya. Ya, Salah sudah mencetak sekarang dengan 1 gol dia ke gawang Aston Villa di Villa Park. Ini gol pembuka, dia sudah 6 gol saat ini. 6 gol dan 3 assist pemain asal Mesir, dan gol inilah yang memotivasi semua pemain-pemain tim asuhan Jurgen Klopp ini untuk bisa meraih 3 poin. Karena memang sulit kalau bisa melihat dengan penampilan Villa yang kalau di kandang mereka selalu ngotot, apalagi bermain melawan Liverpool. Semua mereka termotivasi, Tyrone Mings dan kawan-kawan untuk bisa mengalahkan Liverpool. Tapi kali ini mereka dihentikan oleh Liverpool. Ya. Ini kekalahan juga bagi pelatih Unai Emery yang sudah menggantikan posisi dari Steven Gerrard yang dipecat. Nah, gol pertama dari Liverpool ini itu sangat baik, ya, sangat baik dalam arti itu dimulai dari Trent. Trent ini bek kanan, tapi kemudian gol ini proses terjadinya dia ada di tengah, dia ke dalam, ya, dia melepaskan umpan, dan justru yang di posisi Trent itu adalah Robertson. Andy Robertson ini adalah seorang bek kiri yang kemudian ada di posisi kanan yang biasanya ditempati oleh TAA, dan Robertson kemudian setelah menerima umpan dari TAA itu melepaskan crossing. Di sana ada Mo Salah yang dengan tenang saja ya melesatkan bola ya untuk masuk ke gawang Olsen. Ya, tidak ada Martinez, memang penjaga gawang Argentina yang mungkin masih istirahat, masih berlibur bersama dengan keluarga setelah Argentina juara dunia. Tapi Olsen yang menggantikan posisi Emiliano Martinez, dan Salah bisa menjebol gawang di Aston Villa ini dengan Virgil van Dijk bisa memperlebar setelah Salah bisa membuat gol di menit ke-5. Virgil van Dijk menghadirkan gol pertama dia di menit ke-37. Ini umpan juga dari Salah
Ya, ketika terjadi scrimmage di depan gawang dan Van Dijk dengan kaki kiri bisa menjebloskan bola. Sebenarnya ada satu gol dari Liverpool juga, tandukan dari Joe Matip yang sempat dianulir oleh wasit ya untuk tidak mensahkan gol sundulan dari Joe Matip ini. Ada banyak peluang ya. Nunes bahkan 2 kali one on one dengan kiper ya, Olsen, tapi tidak menghasilkan gol. Jadi namun Nunes masih bisa, walaupun dia ada 2 kesempatan itu gagal, tapi dalam kesempatan berikutnya dia masih bisa masuk ya, dan bisa memberikan umpan ya terhadap Stefan Bajcetic masuk di babak kedua, dan Bajcetic ini bisa mencetak gol pertama dia di IPL dengan kaki kiri di antara kaki Tyrone Mings dengan 3-1. Gol balasan dari Aston Villa dibuat oleh pemain Oli Watkins ya dengan tandukan kepala untuk menaklukkan Alisson Becker. Bagi Liverpool, saya pikir ini penting. Ya, Liverpool sekarang ada di peringkat ke-6 ya dengan 25 poin ya dari 15 pertandingan. Jadi perlahan tapi pasti mulai coba naik Liverpool. Karena upaya keras dari Liverpool ini dari Jurgen Klopp adalah bagaimana mendekati masuk ke posisi 4 besar. Persaingan sangat kuat, apalagi dengan Newcastle saya bilang sudah di atas. Berarti ada Arsenal, Newcastle, dan City yang pasti bisa masuk di 4 besar. Tinggal satu yang diperebutkan mungkin saja. Itu di antara Spurs, kemudian ada MU, ya ada Liverpool. Nah ini pertarungan untuk bisa masuk di 4 besar. Ya kita tidak melihat bahwa di sana ada Chelsea, karena Chelsea sudah di luar bahkan 8 besar. Ya. Brighton juga yang memenangkan pertandingan sudah coba untuk bisa memberikan persaingan. Dan Fulham juga, Brighton 24 poin dan Fulham 22 poin. Jadi memang masih rame untuk merebut, paling tidak ada 1 jatah yang akan diperebutkan oleh Spurs, MU, dan juga dengan Liverpool. Ini menarik persaingan di IPL untuk masuk di zona Champions. Dan kembali lagi dalam pembicaraan saya dengan Arsenal. Pertanyaannya, apakah Arsenal akan mampu meraih gelar mereka pada musim ini? Ya, itu akan terjadi ketika mereka stabil. Sudah di Boxing Day mereka kemenangan. Kemudian di Januari, asal mereka tidak kalah sepanjang Januari, saya rasa potensi untuk bisa menjadi juara sangat besar. Ini tekanan bagi City. Karena dengan kemenangan Arsenal melawan West Ham United, ya dengan 3 gol yang mereka buat dari ketertinggalan lewat gol Ben Rahma, kemudian Saka, Martinelli, dan Nketiah bisa mencetak gol. Dan mereka kelihatan dalam statistik unggul. Ya, bagaimana Arsenal bisa melepaskan 16 tembakan, ada 5 on target, penguasaan bola sampai 67%. Kemudian West Ham cuma dengan 8 tembakan, 4 on target, dan 33% penguasaan bola. Memang kelihatan bahwa Arsenal layak untuk bisa memenangkan laga. Nah kalau bicara layak memenangkan laga, saya bilang di Januari nanti 2023, sampai akhir mereka bisa menang, ini sulit untuk bisa dikejar. Kalau selisih poin mereka dengan City tetap tertahan dengan 8 poin, mereka akan terus bisa melaju. Nah, kembali saya bilang harus diperhatikan justru Newcastle United ini. Yang orang selalu bisa melihat bahwa belum mungkin dia bisa menjadi juara. Oke, tapi sekarang mereka tidak ada yang tahu sudah sekarang masuk ke 4 besar, bahkan ada di 2 besar. Bersaing dengan Arsenal. Dan mereka terus akan naik ya. Baru 1 kali kalah sama seperti Arsenal dengan 1 kali kalah. Dan ini menjadi rame nantinya dalam perburuan gelar juara pada musim ini. Jadi sampai di sini pembicaraan saya atau mereview hasil-hasil pertandingan yang ada di Boxing Day, di mana banyak tuan rumah yang gugur dan Arsenal semakin kuat di puncak klasemen. Kemudian ada dorongan dari Liverpool yang coba mendekati. Tinggal sekarang MU untuk bisa merespon ini. MU akan bermain nantinya pada Rabu dini hari, mereka harus bisa menang melawan Nottingham Forest. Mumpung bermain di kandang, jangan sampai kalah. Bahaya kalau mereka tergelincir lawan Forest nantinya di Old Trafford. Dan juga kita akan menanti bagaimana juga City yang harus ke Elland Road menghadapi Leeds. Di atas kertas City bisa menang, tetapi kita akan lihat nantinya. Jangan sampai mereka juga terpeleset di Elland Road. Sampai di sini dengan saya, Bung Roban. Ciao.